salah satu daripada metode Al-Quran dalam menetapkan hukum itu adalah at-tadrij, yaitu secara bertahap, secara berangsur-angsur. Karena Allah Maha tahu apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Allah Maha tahu. Maka kemudian proses berangsur-angsurnya Allah turunkan hukum riba ini sesungguhnya demi kemaslahatan hambanya, demi kebaikan hambanya. Sama persis seperti pengharaman khamar yang melalui beberapa fase juga. Sama dengan riba 4 fase. Menurut ulama, kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini memberikan tahapan-tahapan, memberikan proses dalam penetapan hukum khamr maupun riba? Karena sesungguhnya riba dan khamr adalah dua perbuatan yang sering bahkan menjadi tradisi orang-orang Arab jahiliyah ketika itu. Jadi kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba, mengharamkan khamr secara mendadak, secara tiba-tiba, maka itu akan membuat berat mereka. Inilah sebabnya kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hukum riba ini dengan cara bertahap. Tahapan yang pertama yaitu dalam surah Ar-Rum ayat 39, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Wa ma ataitum min riban liyarbuwa fi amwalin nasi fala yarbu 'indallah, wa ma ataitum min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaika humul mud'ifun." Ayat ini turun di Madinah. Secara zahir ayat ini Allah Subhanahu wa taala belum menjelaskan tentang keharaman riba, tetapi baru berbentuk peringatan untuk meninggalkan riba, karena belum ada larangan yang keras kaitannya dengan kita supaya meninggalkan namanya riba. Sama persis seperti fase pertama dalam pengharaman khamr, ketika Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 76, "Wa min thamaratin nakhil wal a'nab tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana." Itu juga belum ada larangan kaitannya dengan minum khamr. Orang menjadikan anggur, kurma itu sebagai barang atau hal yang bisa memabukkan, juga menjadi rezeki yang baik. Kemudian fase kedua tentang pengharaman daripada riba ini dalam surah An-Nisa ayat 160 dan 161. "Fabidhulmin minal ladzina hadu harramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim 'an sabilillahi katsiran wa akhdhihim ar-riba wa qad nuhu 'anhu wa aklihim amwalan nas bil batil." Fase kedua ini juga Allah menjelaskan bahwasanya orang-orang Yahudi wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu, dilarang oleh Allah untuk memakan riba, untuk mengambil riba, padahal Allah sudah melarangnya. Orang-orang Yahudi justru memakannya, bahkan menghalalkan riba itu. Tetapi bentuknya adalah baru isyarat tentang pengharaman, belum secara tegas Allah mengharamkan tentang riba itu. Sama persis dengan fase kedua dari pengharaman khamar yang Allah jelaskan dalam Quran surat Baqarah 19, "Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima." Khamar itu dosa, tapi juga ada manfaatnya. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Tetapi belum dikatakan haram secara tegas khamar itu.
Sama juga dengan fase pengharaman riba pada fase kedua ini. Fase ketiga yang kita baca sekarang ini yaitu surat Al-Imran 130. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ini sudah tegas Allah melarang khamr, riba, karena Allah menggunakan kata la nahiyah, larangan. Tegas Allah mengharamkan riba, tetapi baru bersifat juz'i. Juz'i itu baru sebagian, belum secara kulli, secara menyeluruh. Sama persis seperti fase ketiga pengharaman khamr. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun ila akhir ayat. Enggak boleh minum khamr ketika Anda melakukan salat. Nah, ini dilarang memakan riba seperti orang-orang jahiliyah secara berlipat ganda. Jelas, tetapi sifatnya juz'i, baru sebagian, bukan secara mutlak atau secara menyeluruh. Baru di fase terakhir surah Al-Baqarah ayat 178. Nah, di sini baru pengharaman secara menyeluruh, secara mutlak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Mutlak, secara menyeluruh, sedikit atau banyaknya riba itu tetap haram. Sama seperti fase pengharaman khamr di fase keempat. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jadi udah enggak ada tawar-menawar lagi. Ini adalah fase terakhir dari pengharaman riba itu sendiri. Mari kita tafsirkan ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afa. Hadza nahyun min Allah ta'ala li'ibadihi al-mu'minin an ta'ati riba ma'a at-tawbih bima kanu 'alayhi fil jahiliyyati min tad'ifihi. Maksud ayat ini adalah hadza nahyun min Allah. Di sini ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman anta'ati riba, supaya jangan mengambil riba. Bahasanya mengambil, karena biasanya kalau orang mengambil riba tujuannya untuk dimakan. Orang mengambil harta riba tujuan untuk dimakan. Di satu sisi ma'at taubih, Allah mencela dengan celaan yang keras. Allah menegur dengan teguran yang keras. Kenapa? Kenapa dicela oleh Allah? Karena sesungguhnya perbuatan memakan riba secara berlipat ganda itu adalah salah satu perbuatan orang-orang jahiliyah ketika itu, ya, yang sudah menjadi tradisi mereka, menjadi kebiasaan mereka. Maka kalau kita berbicara tentang riba ini, karena ini adha'afan mudha'afa, orang-orang Arab jahiliyah ketika itu memberikan pinjaman hutang kepada orang lain ketika jatuh temponya dan orang itu tidak bisa membayarkan hutangnya, kemudian ada syaratnya untuk penambahan, baik penambahan bunganya maupun penambahan pokok daripada pinjaman tersebut. Berarti dua, dia dapatkan kelebihan daripada pinjaman pokok awal hutangnya. Yang kedua, dia dapatkan dari bunganya, berlipat ganda. Berarti ini namanya riba fahsh. Ribanya sangat keji, sangat jahat, bisa menguras harta orang lain. Adha'afan mudha'afa. Kalau kita kembali kepada pengharaman riba secara mutlak yang Allah jelaskan dalam fase keempat itu, sesungguhnya ada hikmahnya. Kenapa Allah mengharamkan riba itu? Setiap larangan dari Allah berarti ada hikmah terkandung di dalamnya.
Tentunya pengharaman riba itu hikmahnya karena banyak bahayanya, baik terhadap jiwa kita sebagai manusia ini, kepada masyarakat, pada ekonomi dan seterusnya. Maka wajar Allah Subhanahu wa taala mengharamkan yang namanya riba ini. Bahkan riba merupakan salah satu dosa besar. Tidak butuh hanya istighfar saja, tetapi butuh kepada taubatan nasuha. Karena apa? Riba itu termasuk dosa besar. Harus kita taubatan nasuha. Maka ancaman bagi para pelaku riba ini ketika nanti Allah bangkitkan dari kuburnya, mereka itu gila, sempoyongan jalannya. Mereka bangun jatuh lagi. Ini pertanda ketika di dunia dia sering memakan harta riba. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Orang-orang yang suka memakan harta riba tidak bisa berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan karena gila. Dalam hadis dijelaskan Rasulullah bersabda, "Akilur riba yub'atsu yaumal qiyamah majnunan yukhnaq." Kelak di akhirat para pemakan riba itu dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya dalam keadaan majnun, dalam keadaan gila. Yukhnaq, dalam keadaan juga akhirnya tercekik. Sudah gila, tercekik. Inilah ancamannya ketika mereka dibangkitkan dalam kubur seperti itu. Siksa kubur sudah jelas dia akan dapatkan. Dibangkitkan dalam keadaan seperti itu, lebih-lebih ketika masuk neraka jahanam, lebih dahsyat lagi. Maka larangan riba ini terus akan kita kumandangkan bersama. Kalau seandainya ada di antara kita pada detik ini masih melakukan praktek riba, semoga Allah kasih hidayah, biar taubat dan nasuha, meninggalkan secara mutlak namanya riba ini. Ketika di dunia orang yang suka memakan harta riba, sebagai salah satu juga tidak dikabulkan doa. Di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Allah itu zat yang maha baik, tidak akan menerima kecuali satu yang baik. Wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Allah merintahkan orang-orang beriman sebagaimana Allah perintahkan kepada para rasulnya, para utusannya. Faqala ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu salihan. Rasulullah mengutip ayat Al-Quran, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu salihan. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik, dari yang halal, dan beramallah dengan amal yang baik. Faqala ta'ala, Rasul kembali mengutip firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang beriman, makanlah dari yang baik-baik, dari makanan yang halal, apa yang kami rizkikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kalian benar-benar hanya menyembah kepada Allah semata. Lalu Rasul melanjutkan sabdanya, wa dzakara ar-rajula yutilu as-safar ash'atha aghbar. Ada seorang laki-laki, kata Rasulullah, ya, musafir dengan menempuh jarak yang lama, yang jauh, ash'atha aghbar, rambutnya kusut penuh dengan debu. Yamuddu yadayhi ila as-sama'i faqala ya Rabb ya Rabb. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit sambil berdoa, ya Allah ya Tuhan, ya Allah ya Tuhan. Berdoa kepada Allah. Wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil harami fa anna yustajaba lahu.
makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dikasih makan dari yang haram. Fa anna yustajabu lahu. Lalu bagaimana Allah akan mengabulkan doanya? Bukankah ketika orang memakan harta riba itu akan memberikan istrinya, anak-anaknya, bahkan menjadi sperma, menjadi darah, menjadi tulang belulang, dan itu akan membentuk karakter anak ketika dia lahir nanti. Maka ini salah satu di mardumnya doa, ditolaknya doa apabila orang itu terus memakan riba sampai hayatnya dia tidak beristighfar, tidak minta ampun kepada Allah, maka jangan harap doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah ay ittaqu 'adzabahu bitarki ma nahaa anhu. Maksud wattaqullah ay ittaqu 'adzabahu, takutlah kalian kepada azab Allah kalau kalian akan memakan harta riba itu. Dengan apa cara takut kita? Bitarki ma nahaa anhu, dengan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Larangan memakan riba Allah gandengkan dengan kata-kata wattaqullah. Wahai orang beriman, jangan pernah kalian memakan harta riba, karena tidak akan sempurna iman kalian kalau kalian masih melakukan praktik riba. Wattaqullah, takutlah akan azab Allah terhadap para pelaku riba itu sendiri. Bahkan kalau orang tidak mau meninggalkan perbuatan riba itu, sesungguhnya dia sudah mengibarkan bendera permusuhan dan peperangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Jika kalian tidak meninggalkan perbuatan riba itu, sesungguhnya kalian akan diperangi oleh Allah dan Rasul-Nya. Berarti pelaku riba itu musuhnya Allah. Pelaku riba itu musuhnya Rasulullah. Karena dilarang oleh Allah dan Rasulnya untuk meninggalkan perbuatan riba, tapi dia tidak mau, maka menjadi musuh Allah. Diperangi oleh Allah. Kata ulama tafsir, kata diperangi itu Allah murka kepada orang itu, Allah melaknat orang itu, bahkan Allah ancam kelak di akhirat dengan siksa yang pedih kepada orang itu. Di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa syahidahu wa katibahu, rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Allah melaknat pemakan riba, pemberi riba, pencatat riba, saksi riba, sama semuanya kena. Di dalam hadis yang lain, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa syahidaihi wa katibahu wa qala hum sawa. Rasulullah melaknat pemakan riba, pemberi riba, dua orang saksi riba, pencatat riba. Kata Rasul, wa qala hum sawa, mereka sama semua. Laknat itu artinya lebih atas daripada kata-kata haram. Ketika orang melanggar perbuatan haram, maka Allah melaknatnya. Apa artinya kita hidup di dunia ini ketika Allah melaknat kita? Tidak ada keberkahan yang akan kita dapatkan kalau Allah melaknat keluarga kita, melaknat kehidupan kita. Ini baru di dunia, bagaimana di akhirat kelak yang dahsyat luar biasanya siksa Allah itu. Na'udzubillah. La'allakum tuflihun ay litakunu minal faizin. Kalau kalian enggak memakan harta riba, bertakwa kepada Allah, takut akan siksa Allah itu, sehingga kalian meninggalkan yang namanya riba itu, maka kalian termasuk minal faizin, orang-orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Karena sesungguhnya kalau kita tidak melakukan praktik riba, ada orang
minjam uang sama kita, jatuh tempo, kita kasih waktu tenggang, kita kasih tempo lagi, tapi bukan dengan syarat harus menambah. Nah, ini berarti namanya orang baik, tidak mengambil kelebihan dari apa yang dia pinjamkan kepada orang lain. Melihat kondisi ekonominya sangat sulit, dalam keadaan susah, jangan kita persusah lagi. Kalau kita tolong seperti itu, berarti jelas Allah juga akan menolong kita. Bukankah baginda Nabi bersabda, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudara-saudaranya. Ini jelas hadis Nabi. Maka jangan pernah kalau ada orang bagi sekarang ya, dia punya keluarga, anaknya sekolah semua. Ada yang SD, ada yang SMP, ada SMA, ada kuliah. Bapaknya tidak cukup katakanlah uangnya untuk memberikan SPP, uang sekolah kepada anak-anaknya. Di satu sisi dia butuh uang, pinjam sama tetangga. Kalau kita ini pinjamin, jangan pernah kita memakai syarat untuk dilipat gandakan kelebihan dari pokok pinjaman itu, atau kita kasih bunga. Tolonglah dia berdasarkan kita ingin menolong hamba Allah, yakin pasti saudara Allah akan menolong kita. Wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin ay ihdaru nar jahannam allati huyyi'at lil kafirin. Ihdaru bimakna ittaqu, waspadalah, hati-hatilah kalian terhadap neraka jahanam. Jadi an-nar dalam ayat ini neraka jahanam. Jadi orang yang memakan harta riba berarti balasannya adalah neraka jahanam yang disediakan oleh orang-orang kepada orang-orang kafir. Orang kafir itu pelaku riba. Maka kalau ada orang beriman tidak mau meninggalkan riba, berarti sama balasnya dengan orang kafir. Walaupun orang kafir khalidina fiha abada, kalau orang beriman, orang Islam melakukan riba sampai akhir hayatnya dia tidak istighfar kepada Allah, tidak taubat dan nasuha, maka disisa juga sesuai dengan perbuatan ribanya. Tapi insya Allah kata ulama, selama dia masih Islam masih mempertahankan syahadahnya, ujung-ujungnya insya Allah masuk surganya Allah. Tapi kita tidak mau kan, disiksa dulu baru masuk, singgah dulu, transit dulu neraka baru masuk surga. Kita nggak mau. Maka kita berdoa kepada Allah biar langsung masuk surga bersama istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, dan kita semua yang hadir di majelis ilmu ini. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, wa athi'u Allah wa rasul, wa athi'u Allah wa rasul la'allakum turhamun. Ay athi'u Allah wa rasulahu litakunu minal abrar alladzina tanaluhum rahmatullah. Maksud ayat ini, taatlah kepada Allah dan Rasulnya supaya kalian termasuk minal abrar, orang-orang yang baik. Predikat orang yang taat kepada Allah, predikat yang Allah alamatkan kepada orang-orang beriman itu adalah minal abrar, selama dia taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Dan tidak bukan itu saja, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti orang yang taat kepada Allah, orang yang taat kepada Rasulullah, Allah akan mencintainya dengan memberikan rahmat kepada orang itu. Kalau Allah sudah cinta kepada hambanya, apapun yang hambanya minta, pasti Allah akan kasih. Kenapa? Allah sudah cinta kepadanya. Bahkan Allah akan menggerakkan hati hamba untuk berbalik cinta kepadanya. Karena apa? Allah sudah mencintai. Di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza ahabba 'abdan da'a Jibril. Sesungguhnya jika Allah itu cinta kepada seorang hamba, dia memanggil Jibril. Faqala, lalu Allah berfirman kepada Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbahu. Wahai Jibril, aku mencintai si fulan, maka cintailah dia. Qala fayuhibbuhu Jibril. Lalu Jibril
mencintai si fulan tersebut karena Allah mencintai orang itu. Summa yunadi fis samai, kemudian Jibril memanggil penghuni langit, yaitu para malaikat yang ada di langit. Fayaqul innallaha yuhibbu fulana fa ahibbuhu. Wahai penduduk langit, Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Qal fa yuhibbuhu ahlus sama. Lalu penduduk langit mencintai si fulan tersebut. Allah mencintainya, para malaikat juga mencintainya. Sebaliknya, wa idza abghadha 'abdan da'a Jibril, ketika Allah murka kepada hambanya, ketika Allah marah kepada hambanya, dia kembali memanggil Jibril. Fayaqul inni ubghidu fulanan fa'abghidhu. Jibril berkata kepada penduduk langit, dia mengatakan inni ubghidu fulanan. Oh sebentar, fayaqul, Allah berfirman kepada Jibril dulu, inni ubghidu fulanan fa'abghidhu. Wahai Jibril, kata Allah, aku murka kepada si fulan, aku marah kepada si fulan, aku benci kepada si fulan, maka bencilah dia, marahilah dia. Qala fayubghidhu Jibril. Jibril akhirnya membenci si fulan tersebut, memurkai si fulan tersebut. Summa yunadi fis sama'i, lalu Jibril manggil penduduk langit, innallaha yubghidu fulanan fa'abghidhuhu. Wahai penduduk langit, Allah murka kepada si fulan, maka bencilah dia, murkailah dia. Fayubghidunahum, lalu penduduk langit murka kepada si fulan karena Allah murka kepada dia. Summa tud'u lahu al-baghdha'u fil ardi, diletakkan baginya al-baghdha', kebencian di bumi ini. Artinya apa? Orang-orang di bumi juga akan membencinya, akan memurkainya karena Allah membencinya. Dengan cara apa? Allah menggerakkan hati hambanya untuk membenci orang itu. Bukankah hati ini Allah yang gerakkan? Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah yang maha membolak-balikkan hati. Karena Allah benci kepada hambanya, maka Allah gerakkan hati orang-orang hambanya yang lain untuk membencinya dia. Jadi kalau kita taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, maka kita akan mendapatkan kecintaan Allah. Kecintaan Allah Allah berikan lewat rahmatnya yang berikan kepada kita. Bukankah rahmat itu adalah kunci untuk masuk surga? Bukankah ridha Allah itu kunci untuk bisa masuk surga? Mengalahkan bahkan surga. Sebagaimana yang sering kita utarakan, bagaimana dia adalah Allah yang menghuni surga. Ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bagaimana dia adalah Allah dengan para penghuni surga. Ya ahlul jannah, kata Allah, wahai penghuni surga. Penghuni surga menjawab, labbaik wa sa'daik ya Rabbana. Ya Tuhan kami memenuhi panggilan. Allah bertanya, hal raditu, apakah kalian senang masuk surga? Mereka menjawab, wa kaifa lana la narda wa lam tu'ti ahadan min khalqik. Ya Allah, bagaimana kami tidak senang masuk surga? Dimana belum tentu surga itu Engkau berikan kepada satu pun makhlukmu di muka bumi ini. Kembali Allah bertanya, ala u'tikum afdalu min dzalika. Ketahuilah, ada yang lebih istimewa dari surga itu, kata Allah. Mereka kemudian bertanya, ya Rabbana wa ayu syai'in afdalu min dzalik. Ya Allah, ya Tuhan kami, manakah suatu lebih istimewa daripada surga? Kemudian Allah menjawab, uhillu alaikum ridwani wa lam asqit alaikum ba'dahu abada. Aku berikan kepada kalian keridhaan rahmatku, dan aku apabila sudah ridha kepada kalian, selama-lamanya aku tidak pernah murka kepada kalian. Kunci berarti rahmat Allah. Ridha Allah itu kunci untuk bisa masuk surga. Tidak mungkin orang bisa masuk surga kalau tidak mendapatkan ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, inilah penafsiran singkat dari surah Al-Imran ayat